داداش میشه تو رو بکشن من خودم رو نزنم. جلال و شکوه این سفر بیعت و اعلام وفاداری. Kabar wafatnya Ayatollah Ali Khamenei menyebar seperti percikan api di ladang kering. Dalam hitungan jam, lanskap politik Timur Tengah terasa berubah nada. Ledakan dan sirine yang meraung di berbagai penjuru negeri bukan sekedar bunyi latar, melainkan penanda bahwa sebuah era benar-benar berakhir. Sosok yang selama hampir 4 dekade menjadi simbol sekaligus poros kekuasaan teokratis Iran itu tumbang. Dan bersamaan dengan itu, lahir pertanyaan yang jauh lebih menentukan daripada sekedar amarah atau retorika jihad. Siapa yang kini akan berdiri di puncak piramida Republik Islam? Beberapa hari setelah seorang besar yang merenggut nyawa Khamenei bersama sejumlah tokoh militer dan loyalis terdekatnya dalam guncangan yang menghantam Teheran. Teheran bergerak sesuai teks konstitusi. Pasal 111 Undang-Undang Dasar Republik Islam mengaktifkan mekanisme darurat pembentukan Dewan Kepemimpinan Sementara. 3 figur ditunjuk untuk menjaga kontinuitas kekuasaan sampai majelis ahli menentukan pemimpin definitif. Dari berbagai nama yang beredar, satu sosok pelan tapi pasti mengemuka sebagai titik gravitasi baru, Ayatollah Ali Reza Arafi. هر دولت یا ملتی که در این زمینه تلاش کند شایسته قدردانی و حمایت. Arafi bukan figur populer di mata publik global seperti pendahulunya. Namun dalam sistem yang tidak bergantung pada sorak massa, ketenaran bukanlah mata uang utama. Lahir tahun 1959 di Maybot, Provinsi Yas, ia tumbuh dalam keluarga utama Syiah yang akarnya terhubung dengan jaringan teologis awal Republik Islam. Sejak muda ia ditempa di Qom, pusat pembelajaran agama paling prestisius di Iran, mendalami fikih, teologi, hingga filsafat Islam, sampai akhirnya diakui sebagai ulama senior dengan pengaruh kuat di lingkaran klerikal. Karirnya bukan dibangun oleh pidato berapi-api atau mahdi personal di depan kamera. Ia menanjak melalui institusi. Ia pernah menjabat imam salat Jumat di Qom, posisi yang mungkin tampak simbolis di luar, tetapi di Iran membuat bobot politik dan spiritual yang signifikan. Ia juga memimpin jaringan pendidikan agama nasional dan terlibat dalam Dewan Penjaga Konstitusi. Lembaga menentukan arah legislasi serta menyaring kontestasi politik. Kini bersama Presiden Masoud Pezeshkian dan Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohseni Ejei dalam Dewan Kepemimpinan Sementara, Arafi berdiri di tengah konfigurasi kekuasaan yang rapat dan ideologis, presiden sipil, figur yudikatif konservatif, seorang ulama yang akarnya tertanam dalam struktur teologi negara. Iran tidak sekedar mencari pengganti, ia sedang menjaga kesinambungan sistem yang telah menopangnya sejak revolusi. Penempatan Ayatollah Ali Reza Arafi di lingkaran inti kekuasaan bukanlah keputusan administratif yang kering makna. Ia membuat pesan yang lebih dalam. Kehadirannya menandakan bahwa yang sedang dijaga bukan sekedar kursi kosong di puncak, melainkan kesinambungan arsitektur teokratis yang sejak 1979 menjadi fondasi Republik Islam. Dalam situasi yang syarat tekanan militer, sanksi, dan polarisasi politik internal, sistem tidak mencari sosok pembaharu yang radikal. Ia memilih penjaga garis, figur yang tidak mengguncang arah, tetapi memastikan jarum kompas tetap mengarah ke prinsip revolusi. Karena itu, ketika dunia menyaksikan krisis kepemimpinan ini berkembang dari hari ke hari, pertaruhan yang sesungguhnya bukan hanya siapa yang duduk di kursi tertinggi. Yang dipertaruhkan adalah stabilitas ideologis sebuah negara yang selama puluhan tahun membingkai dirinya sebagai benteng perlawanan. Era baru Iran memang dimulai, tetapi nadanya akan sangat ditentukan oleh bagaimana Arafi memainkan perannya. Apakah sekedar sebagai penjaga sementara atau sebagai figur yang memperkuat konsolidasi doktrin di tengah badai geopolitik? Di titik inilah sikap dan rekam jejak ideologisnya menjadi relevan. Meski ia tidak pernah berdiri di garis depan pertempuran atau memimpin operasi militer, posisinya selama ini berada tepat di jantung narasi perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dalam berbagai khutbahnya di Qom, Arafi konsisten menekankan pentingnya menjaga kedaulatan Republik Islam dari apa yang ia sebut sebagai tekanan penetrasi budaya dan infiltrasi politik Barat. Retorikanya tidak meledak-ledak, tetapi tegas dan sistematis, selaras dengan gaya seorang ulama institusional, bukan agitator jalanan. جلال و شکوه این سفر بیعت و اعلام وفاداری. Perannya sebagai anggota Dewan Penjaga Konstitusi memperkuat posisi itu. Di lembaga inilah kebijakan dan figur politik disaring agar tidak keluar dari koridor revolusi. Artinya, Arafi bukan sekedar pengamat ideologi, melainkan bagian dari mekanisme yang memastikan garis tersebut tetap lurus. Melalui kepemimpinannya di Al-Mustafa International University,
Ia juga memperluas jejaring ulama lintas negara, membangun koneksi intelektual dan religius yang membawa narasi resistensi Iran melampaui batas nasional. Dengan kata lain, ia mungkin tidak mengangkat senjata, tetapi ia berdiri kokoh di pusat doktrin yang membingkai perlawanan itu sendiri. Dalam konteks transisi ini, benang merahnya menjadi jelas. Figur yang pilih untuk menjaga stabilitas bukanlah sosok netral, melainkan penjaga ideologis yang telah lama menyatu dengan sistem. Dan justru disitulah letak signifikasinya. Jika melihat lebih dalam, mekanisme suksesi di Iran tidak mengenal pola monarki atau garis darah. Kursi pemimpin tertinggi tidak diwariskan, melainkan diputuskan melalui jalur konstitusional yang sangat spesifik. Kuncinya berada di tangan Assembly of Experts, majelis ahli yang beranggotakan 88 ulama senior. Lembaga inilah memiliki mandat memilih bahkan memberhentikan pemimpin tertinggi. Ketika kursi itu kosong, mereka berkumpul di balik pintu tertutup, menimbang siapa yang paling layak secara religius, paling cakap secara politik, dan paling strategis dalam membaca arah zaman. Presiden paling menentukan terjadi pada 1989 saat Ruhollah Khomeini wafat dan meninggalkan kekosongan besar di puncak kekuasaan. Pada masa itu, majelis ahli sempat mempertimbangkan konsep kepemimpinan kolektif, namun akhirnya membatalkannya dan menunjuk Ali Khamenei sebagai pengganti. Transisi tersebut tidak lepas dari kontroversi. Khamenei ketika itu belum mencapai status marja yang secara tradisional dianggap sebagai syarat tertinggi. Konstitusi kemudian direvisi agar kepemimpinan dapat didasarkan pada kriteria lain, seperti kapasitas ijtihad, kemampuan administratif, dan ketegasan politik. Kini pola sejarah itu terasa berulang. Setelah wafatnya Khamenei, majelis ahli kembali memegang peran sentral dalam menentukan arah masa depan Republik Islam. Di tengah perdebatan keras tentang arah kebijakan militer Washington dan Tel Aviv terhadap Tehran, satu nama terus muncul, bukan dari lingkaran elit Republik Islam, melainkan dari bayang-bayang sejarah Iran sendiri, Reza Pahlavi. Ia adalah putra mahkota terakhir yang hidup di pengasingan sejak Revolusi Islam Iran 1979, menumbangkan monarki dan memaksa keluarganya meninggalkan tanah air. Sebagai pewaris tahta yang tak pernah benar-benar memerintah, Pahlavi tumbuh dewasa di Amerika Serikat. Jauh dari istana yang dahulu menjadi simbol dinasti keluarganya, lalu menjelma menjadi figur oposisi paling dikenal di kalangan diaspora Iran. Seiring waktu, terutama setelah gelombang protes besar pada akhir 2025, suaranya semakin lantang. Ia tak lagi sekedar membawa romantisme monarki, melainkan mencoba membingkai diri sebagai katalis menuju demokrasi sekuler. Melalui gagasan bertajuk Iran Prosperity Project, Pahlavi menawarkan rancangan pemerintahan transisi, penyusunan konstitusi baru, serta pemilu bebas yang diakui dunia internasional apabila sistem teokratis runtuh. Sorotan terhadapnya menguat karena sikap politiknya yang terang-terangan pro-Barat dan pro-Israel. Ia bahkan menyebut tekanan dan serangan militer AS Israel terhadap rezim di Teheran sebagai momentum mempercepat perubahan, seraya menyerukan rakyat dan militer Iran untuk menghentikan loyalitas kepada pemerintah saat ini. Pernyataan semacam itu bagi sebagian pihak terdengar seperti dukungan terbuka terhadap skenario perubahan rezim dari luar. Namun di dalam negeri, figur Pahlavi tetap memicu kontroversi tajam. Banyak analis dan aktivis Iran meragukan legitimasinya sebagai motor perubahan. 4 dekade hidup di luar negeri dinilai membuatnya jauh dari denyut sosial politik Iran kontemporer. Basis dukungannya di dalam negeri terbatas dan ajakannya kepada militer untuk berpihak pada rakyat berpotensi memicu fragmentasi berbahaya bila tak ditopang konsensus luas. Karena itu, di mata sejumlah pengamat, Pahlavi lebih tampil sebagai simbol eksil yang dimanfaatkan sebagai aktor Barat sebagai wajah alternatif bagi perubahan rezim, ketimbang figur dengan akar dukungan kuat di tanah Iran sendiri. Apakah ia benar-benar kandidat pemimpin transisi atau sekedar bagian dari narasi geopolitik antara Washington, Tel Aviv, dan Teheran? Tetap menjadi tanda tanya besar di tengah krisis yang belum menemukan ujungnya.